أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Ibu dan Bapak yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi kedua, semester kedua, kelas aplikasi Istiqomah. Artinya adalah mengaplikasikan ilmu yang pernah dipelajari di KBI. KBI itu adalah kelas belajar istiqomah yang isinya hanya teori. Sedangkan di KAI ini bagaimana mempraktekkan ilmu di buku KAI terhadap ayat Al-Quran. Dan dibatasi dari apa-apa yang ada di dalam ilmu nahwu sorof saja. Nanti ketika dari KAI sudah selesai atau mau mulai mencoba meningkat, boleh masuk ke KTI. Di situ betul-betul mentartib seluruh ayat Al-Quran itu ditambah lagi dengan balaghah sehingga pemahaman kalimat jauh lebih baik. Dan di situ nanti ada tambahan-tambahan materi yang akan disampaikan oleh Pak Hatta kalau di KTI. Sedangkan di KAI mengulang kembali yang ada di buku-buku KBI, yaitu yang berhubungan dengan ayat yang sedang dikerjakan. Biasanya Teh Intan kita minta untuk menyampaikan agar merimain kembali, mengingat kembali pelajaran di KBI. Nah, oleh karena itu, pada pekan ini saya akan menyampaikan full mulai dari bagaimana membuat tabel, kemudian bagaimana kita punya clue, apakah ini kalimat berhenti, istinaf atau maktub, kemudian istinaf juga apakah ini berhubungan secara kalimat, yang asalnya istinaf bisa menjadi berhubungan, menjadi misalnya adalah jadi hal, adalah jadi jawab kalimat sebelumnya, adalah misalnya menjadi apa istinafnya jadi fa sababiyah dan sebagainya dan sebagainya. Asalnya dari istinaf. Jadi kalau ada dua kalimat dimulai dengan istinaf yang keduanya, maka istinaf itu masih ada kemungkinan berhubungan dari konteks kalimat. Sedangkan kalau maktub udah jelas-jelas dia berhubungan. Maktub, ya. Kalau istinaf masih harus dipikirkan kalimat ilmu nahunya terputus, tetapi nanti di arti di ilmu balagonya berhubungan, gitu ya. Clue itu akan nanti sebentar lagi saya sampaikan. Kemudian barulah diberi pemahaman ilmu tentang bagan. Kenapa bagan ini penting? Untuk menguji apakah tabel yang saudara buat itu pantas dibuat bagan itu. Kalau ternyata kacau begitu, ini hubungannya dengan mana? Berarti balik lagi ke tabel. Ini ada yang salah gitu ya. Jadi bagan itu untuk menguji. Lama-lama nanti tabelnya tidak dibutuhkan. Saudara bisa langsung bagan, pak gitu. Lama-lama bagan itu udah ada di otak kita. Ketika lihat ayat langsung saja, oh ini mubtada, ini khobar, ini hal, ini ada mausuf sifatnya nih. Oh ini ada badalnya nih, ini ada halnya nih, ini ada yang menerangkannya nih. Oh ini istinaf pasti di sini nih. Oh ini nyambungnya pasti sampai mana nih. Oh malah ini halaman berikutnya. Oh ini ayat berikutnya juga. Oh dan seterusnya. Itu akan terlatih. Tapi otak kita sudah tergambar dalam bentuk bagan dan bagan itu sudah mengiakan tabel
dan tabel itu dasarnya adalah ilmu KBI. Nah, jadi gitu. Jadi kita belajar KBI, kemudian belajar tabel, belajar bagan, kemudian otak kita seperti bagan lama-lama. Nah, oleh karena itu, nanti ketika baca Al-Quran, kita akan berhenti ingin ngelihat ini struktur kalimat ini maksudnya apa. Cepat nanti. Begitu. Ya, insya Allah. Dengan waktu. Oleh karena itu, sedang belajar ini tidak perlu repot-repot saudara dengan hafalan, tapi hafalannya datang dengan sendirinya, dengan cara diulang-ulang. Dengan cara dibuka terus-menerus. Contohnya, buku kosakata itu harus ditulis halaman berapa. Kenapa? Tujuannya agar kita membuka lagi halaman yang di buku kosakata. Begitu. Jadi dengan demikian kita harapkan bahwa kita selain mengerti dari ilmu KBI-nya juga menjadi memperbanyak mufrodat karena apa? Karena kita sering membuka dan menuliskan kembali. Nah, sengaja saya sekarang sampaikan pembuka dari pekan ini adalah begitu ya. Saudara sudah sebentar. Apakah saudara sudah lihat di layar? Sudah. Dan baik. Di pekan 20 KAI ini, yaitu hari ini tanggal 28 Agustus, insya Allah saya akan mulai dengan ilmu tahsin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hebat-hebat tahsinnya, silahkan dilihat lagi tanda baca ini. Saya susun tanda baca itu menjadi ada yang terendah, ada yang tertinggi, ada yang tengah-tengah. Tengah-tengahnya tanda baca itu adanya di sini. Wakop jai. Wakop jaiz ini tandanya ada ini, ada za. Ini adalah tengah-tengah. Kenapa ini tengah-tengah? Karena nanti saudara akan dihadapkan pada apabila saudara memiliki tanda wakop mamnu itu apa? Apabila ini ada tanda lam dan alif di situ, la itu jangan. Jangan itu apa? Terlarang untuk berhenti. Jangan berhenti, maka terlarang untuk berhenti. Bacanya aja terlarang untuk berhenti. Apalagi nanti di nahunya, berarti kalimat itu akan tersambung. Apalagi di balagohnya itu berhubungan kalimat atas dan kalimat bawah. Gitu. Tetapi kalau saudara menghadapi huruf ini, tapi di akhir dari sebuah kalimat, di akhir sebuah ayat, maaf maksud saya di akhir sebuah ayat, maka kalau ilmu tahsinnya boleh berhenti. Namanya juga akhir ayat. Berhenti, boleh, diwakofkan. Tetapi ilmu nahunya mengatakan walaupun itu berhenti, maka ayat berikutnya tersambung itu. Gitu. Kalau ada tanda ini di akhir ayat, memang bacanya boleh berhenti karena akhir ayat. Tetapi secara nahunya itu dinyatakan hati-hati loh. Ini berhubungan dengan ayat berikutnya. Begitu, tersambung. Apalagi balagonya. Gitu. Nah, jadi ini wakop mamnu tanda. Tapi ada yang wakop lazim. Ini tandanya ada mim ini. Itu adalah huruf atau harus wakop ini wajib. Ini wajib. Maka malah bila diwasolkan, diteruskan, maknanya akan berubah. Nah, jadi ini bertolak belakang ini. Antara yang atas dengan yang bawah bertolak belakang. Yang ini harus berhenti, yang ini justru kalau bisa jangan berhenti kecuali di akhir ayat. Gitu. Sedangkan yang tengah-tengah, ini boleh wakop, boleh wasol. Ini namanya bebas begitu, tengah-tengah. Di antara
antara tengah-tengah itu maka ada wasol aula. Sola, ada ada la di sini. Sola, wasol aula, disingkatnya sola. Ini wasol lebih baik gitu. Artinya kalau diwasolkan ikut ke bawah gitu, ikut ke bawah itu lebih baik. Tapi boleh juga wakop. Wasolnya diutamakan. Jadi ini turun, sebaiknya adalah dia wasol, tapi boleh wakop. Begitu juga kalau ada di sini wakop aula. Nah, yang wakop aula itu kop la. Kalau ini kop la, jadi wakop yang aulanya itu. Di sini wakop lebih baik, berarti apa? Boleh wasol, boleh, tetapi wakop lebih baik. Jadi ini ikutnya ke atas gitu. Yang ini tengah-tengah bebas. Gitu. Itu di dalam ilmu tahsin. Ini tahsin. Tahsin itu membaikkan bacaan. Ya, silahkan teruskan yang ahli tahsin. Kalau saya jelek, terutama adalah di dalam ucapan, dalam makhraj. P, V sama F sama, peyem, panta, pespa sama, shin, sin sama shod sama, dot, to, dot sama. Itu susah kalau menurut saya. Jangan ikuti saya. Ibu bapak yang jauh lebih hebat tahsinya pasti gitu ya. Nggak apa-apa. Silahkan teruskan. Tapi sekarang aplikasikan ke kanan. Apa katanya? Tadi sudah dibahas, tersambung. Kalau ulangi, tersambung secara nahu kalau ada wakop mamnu di situ. Tapi kalau ada wakop lazim jelas-jelas terputus. Bahkan secara makna ini pun putus. Sehingga makanya jangan diwasolkan karena merubah makna. Nah, ini terputus sekali. Kalau ini tersambung dan tersambung begitu, tersambung berhubung. Nah, barulah di antara keduanya, kalau ada sola, yaitu wasol aula, secara nahu bisa putus, bisa juga tersambung, harus dicek dari makna. Gitu. Karena apa? Karena ini sebetulnya maknanya berhubungan. Maknanya berhubungan. Cuma di nahunya bisa dia putus istiqnaf, bisa juga tersambung. Nanti bisa dilihat apakah disebabkan karena dia jadi hal, apakah karena dia itu jadi apa misalnya jawab tolab atau apalah. Pokoknya berhubungan aja kalimat di bawah. Secara rahu bisa juga terputus, makanya ini atau bisa kedua, beda dengan yang bawah, jelas-jelas tersambung. Begitu juga ketika tadi mim sudah, ketika ada wakop aula atau kokla gitu ya, ini maka lebih baik dianggap dia itu terputus awalnya, dari nahunya terputus. Itu secara nahu terputus. Tetapi ketika nanti dilihat balaghah, bisa putus sesuai dengan nahunya, tapi bisa juga berhubungan ketika ada alasannya. Ya saya katakan tadi, alasannya, oh ternyata dia masih bisa sambung nih. Jadi apa dia? Jadi jawab tolab. Jadi apa dia? Jadi hal. Jadi apa? Jawab apa dia? Gitu ya. Jadi kalau itu fa misalnya ada pasababia gitu ya. Nah dan sebagainya. Itu kalau ada kola. Nah sedangkan yang tengah-tengah ini yang jaiz dari imutasinya aja sama bebas mau wakof bola. Maka secara nahunya bisa putus bisa tersambung ya bisa. Maka secara balogohnya juga sama dengan ini, bisa putus, bisa tersambung. Jadi ini yang tengah itu tunggu yang bebas. Gitu. Jadi dengan ada tanda baca seperti sebelah kiri, terbantu saudara dalam nahu, terbantu dalam nanti
balagohnya. Apakah ini secara kalimat berhubungan? Kalimat dengan kalimat ini berhubungan atau enggak? Kalimat dengan kalimat ini berhubungan enggak? Secara nahu maupun secara makna. Gitu ya. Jadi ini jadi pegangan saudara-saudara sekalian. Supaya kita sama, jangan kemudian meributkan itu ada tanda. Kenapa ada tanda koplam? Kok masih bisa berhubungan? Oh bisa kalau secara maknanya berhubungan. Gitu ya. Walaupun secara nahunya ini udah putus ini. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati kita lihat. Baik, kembali ke pekan yang lalu. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang lalu kita sudah coba di 21 kemudian kita sudah jawab bahwa ya ayuhan nas itu adalah nida munada karena ini uslub putih saja, bahkan berikutnya menghendaki kalimat nida atau disebut kalimat nida munada. Kalimatnya harus sempurna. Kalau dimulai dengan fiil mesti harus dicari fa'ilnya, bahkan nanti ada maf'ul bihnya. Kebetulan ini robakum, robakum itu mudhof ilaih dan dia nasob, berarti dia bisa jadi maf'ul bi enak. Tetapi berikutnya ada aladi. Aladi itu mausul, di bawahnya ada silah, maka disebut mausul silah. Yang di bawahnya silahnya juga berupa kalimat sempurna. Ini silah, silahnya dari fiil fa'il dan seterusnya. Tetapi selalu ditanya kalau ada aladi atau ada namanya mausul, ada mausul silah di tengah-tengah kalimat, ini bukan awal kalimat, maka aladi tidak bisa dijadikan mubtada. Bahwa aladi atau mausul silahnya ini harus dicantolkan ke atas sebagai apa dia? Sebagai sifat atau badal. Lihat aja dari makna. Jadi sama-sama mau sifat mau badal sama dari aladi itu. Cuma ada nanti yang sebagian maka disebut yang. Atau yaitu seluruhnya. Tuhan yaitu berarti seluruhnya diterjemahkan. Tuhan itu yaitu yang menciptakan. Nah, itu. Tapi kalau yang Tuhan yang menciptakan karena ada Tuhan lain. Tuhan Namrud, Tuhan Allah, kalau Allah yang menciptakan, kalau Tuhan Namrud tidak. Dalam mindset berpikirnya, kalau menggunakan sifat berarti yang ditujunya itu ada yang lain. Tetapi khusus kalimat yang ini adalah pilihannya. Yang anu, nah yang anu itu artinya sebagian. Tapi kalau seluruhnya, yaitu. Nah kalau yaitu, bulat-bulat yang di atas itu adalah diterjemahkan sebagai yang di bawah. Pakai yaitu berarti kita sebut badal. Tapi kalau ternyata ada Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Yang ini yang menciptakan. Tapi ada juga Tuhan yang lain. Tuhan yang tidak menciptakan, Tuhan yang justru dibuat oleh manusia yang dituhankan dan sebagainya. Nah, maka itu pakai yang gitu. Karena ada yang lain-lain. Tapi kalau ya itu bulat-bulat, begitu. Tetapi konteks di dalam nahunya sama. Jadi boleh sifat, boleh badal, hanya lihat dari konteks kalimat. Contohnya ini. Ketika ada di sini aladina dan mausul dan ada kenapa hilang? Dan ada mausul, ada sila, maka harus dicari ini ngegantungnya kemana. Si mausul dan silahnya ini ngegantung kemana? Kemana yang dia ingin terangkan. Dicari di atasnya. Oh, ini paling cocok yang menciptakan kalian orang dan orang-orang sebelum kalian ini sedang menerangkan Tuhan kalian. Nah, jadi kalau gitu Tuhan kalian ini diterangkan oleh si mausul silah. Berarti mausul silah bagian daripada yang diterangkan.
Yang diterangkannya robakum adalah tadi maf'ul bi asalnya. Berarti ini pun ikut maf'ul bi. Tetapi bagaimana ikatannya? Ikatannya dia harus menjadi sifat atau badal terhadap si yang digantungkannya. Disebut mausuf. Maka ini disebut mausuf sifat. Satu kesatuan mausuf sifat diawali dengan maf'ul bi, maka seluruh menjadi maf'ul bi. Begitu. Mengapa harus dibengkokkan? Karena ini ketemu kalimat sempurna baru, yaitu sila, fiil, fa'il. Kebetulan dia punya maf'ul, bikum. Di sini asalnya. Tapi ada wawu atop yang menghubungkan si kum itu oleh siapa? Orang yang sebelum kalian. Nah, kum kalian dan orang sebelum, berarti dia terhadap si kum. Berarti ini kalau ada waw, berarti yang asalnya di sini maf'ul bi harus ikutan yang bawahnya pun maf'ul bi. Maf'ul bi dihubungkan dengan waw, maka waw maf'ul bi atas dan bawah jadi bersatu, jadi satu maf'ul bi. Begitu. Sampai di sini kemarin kita sudah sepakat bahwa sampai di sini ini kalimat sudah selesai. Fiil, fa'il, maf'ul bi sudah selesai. Ternyata ada kalimat baru, la'ala. La'ala itu huruf ketiga, nasobaru fa'u sama dengan ina, gitu. Kemudian kumnya jadi mubtada, kemudian tatakuna walaupun fiil fa'il dia menjadi khobarnya. Maka ini namanya kalimat sempurna. Berarti kalimat sempurna tidak ada wawu, tidak ada apa-apa. Berarti asalnya ini kalimat istinaf. Tetapi lihat istinaf ini, apakah ini berhubungan dengan yang di atas? Nah, secara kalimat ternyata agar kalian bertakwa itu akibat disuruh menyembah. Maka pikiran pertama, oh berarti akibat ada fiil amr, maka ada kegiatan akibat fiil amr yang disebut tadi agar kalian bertakwa. Bolehlah dipilih di sini adalah namanya menjadi jawab amr, disebut jawab tolak. Pikiran pertama. Tapi kalau pikiran pertama itu kita pakai, maka biasanya di sini ada fa. Fa la'alakum tatakun gitu. Karena fa sebagai robit gitu, penghubungnya gitu. Tetapi ini tidak ada. Berarti kalau gitu ini hanya menerangkan kegiatan yang ada di atas. Sembahlah Tuhan agar kalian bertakwa. Keadaannya berarti situasinya bisa menjadi keterangan umum hal. Jadi dipilihlah kemarin antara dua kemungkinan, apakah ini adalah jawab amr atau hal. Ternyata lebih dekat ke hal karena hal itu adalah warna kuning, kepaksa yang kalimat baru ini haji warna hijau dan kemudian di sini sisipan pengganti hobar satu tingkat lagi menjadi biru. Sehingga saudara lihat di gambar ya ayuhaladi ya ayuhannas nida munada ubudu robakum sama aladina holakokum ini menjadi bagian daripada maf'ul bi dan fiil fa'il dan maf'ul bi. Tetapi kemudian ada waladina min qablikum terhadap sikum ini jadi ikutanlah maf'ul binya sampai di sini. Sementara ini semua adalah bagian daripada kalimat seruan wahai manusia. Yang diseru apa? Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Bahkan diteruskan agar kamu bertakwa sebagai tambahan keterangannya. Sehingga jadilah fiil fa'il maf'ul bi dan hal. Di mana halnya dari la'ala. Kemudian kumnya adalah mubtada, tatakunya adalah khobar, di mana khobarnya adalah fiil fa'il. Sampai di sini kemarin selesai, tapi saya tidak menerangkan. Ada ini yang barusan saya terangkan di sesi pertama. Dengan ada tanda itu, berarti ini kalimat belum selesai. Dilarang menggunakan garis tegas. Di sini harus garis titik-titik, berarti ini masih berhubungan. Berarti kalimat
Jawab ini masih berhubungan ini. Si putih ini masih berhubungan. Ya ayuhan nasu budu robbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Boleh ini ternyata diteruskan, dibacanya pun boleh diteruskan. Bahkan kalau ditarkib jelas ini berhubungan. Ini sebagai tanda kita ini punya hubungan. Nah, apa yang terjadi dengan 22? Sorry nggak kebaca. Mana ini? Ke kiri. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan wa samaa binaa. Tuh, ini ada alali lagi. Balik lagi ke sini. Yang tadi di sini kan ada aladi. Aladi kholaqakum waladina min qablikum. Sekarang diulangi lagi. Aladi ja'ala lakumul arda firasan wa samaa binaa. Aladi tadi sebagai apa sih? Ini maf'ul bih Padang. gitu. Jadi maf'ul bih. Kenapa? Karena ini kepada robakum di koneknya. Maf'ul bihnya ke sana. Tapi hubungannya apa? Hubungannya ternyata ini adalah mausul silah yang mensifati robakum. Sekarang kalau ada Allah di berikutnya, berarti ini pun nanti akan menjadi sifat. Sifat siapa? Sifat terhadap si robakum. Berarti dia jadi maf'ul bih. Berarti dia kalimat nida. Berarti dia maf'ul bih. Berarti sekarang Allah yang berikutnya apa? Mausul silah. Mausul di sini. Ini silahnya. Nah, kalau begitu, ini belum mulai nih kita. Udah punya contekan gitu. Oh, ini mausul. Ini pasti silahnya nih. Dan silah ini ternyata ini mausul silahnya itu sama kenapa ini? Ampun ya Allah, kenapa jadi loncat-loncat? Sila mausul silnya itu apa? Nanti adalah mensifati si robakum juga, nyantol juga seperti aladinya yang ini. Oke, kalau begitu apa yang terjadi? Mari kita lihat. Aladi orang-orang yang mausul. Tetapi ingat, kalau aladi itu mausul di awal kalimat, diperbolehkan karena ini namanya isim, diperbolehkan menyandang i'rab di situ yang memiliki mahal. Jadi dia menjadi mubtada. Dan kemudian silahnya menjadi khobar. Ini saya katakan namanya asal muasal. Jangan salah persepsi. Di teman-teman KTI sering ini didiskusikan salah persepsi. Persepsi saya itu adalah asal muasalnya seperti ini kalau di awal kalimat karena ini ada awal dari ayat ke-22, maka boleh saudara menuliskan begini, mubtada dan silahnya adalah khobar. Jadi kalau ini ada mausul, mubtada, silahnya adalah khobar. Maka kalau silahnya tadi itu adalah tentunya kalimat baru, maka dia warnanya turun. Fi'il, fa'il, kemudian lakumnya menjadi hal. Kenapa lakum jadi hal? Kan bisa maf'ul bi goiru sorry. Nanti dulu kita lihat menjadikan itu perlu dua maf'ul bi. Itu. Menjadikan terigu jadi roti. Gitu. Saya menjadikan kamu istri. Gitu. Itu namanya dua maf'ul bi menjadikan itu. Ya. Nah, kalau begitu kita cari kalimatnya apa? Ada lakum, ada bumi, al-ardo, tapi ini makrifat langsung dia nasab tandanya jelas. Hamparan firosan. Firosan juga nakiro, nasab. Jelas juga ini makrifat, ini nakiro. Jadi tidak bisa mensifati. Yang satu makrifat, satu nakiro. Tidak bisa juga mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih dimulai dari nakiro. Ditambah lagi di sini tidak kasro. Ditambah lagi. Kan gitu. Oh, jadi ini jelas-jelas masing-masing. Kalau masing-masing berarti kemungkinannya bahwa
Nah, ini dan ini menjadi maf'ul bi satu, maf'ul bi dua. Kenapa? Karena ini sangat jelas. Nah, sedangkan kalau begitu lakum nggak kebagian jadi maf'ul bi satu dan dua. Karena butuhnya si ini perlu dua maf'ul bi. Kalau tidak kebagian, kasih saja dia hal keterangan gitu. Nah, berarti kalau gitu orang yang menjadikan bumi hamparan, bahasa Indonesianya menjadi bumi sebagai hamparan boleh. Bumi hamparan, ada wau atau atpu. Ada kemungkinan nggak dia jadi maktub kalau ada wau? Coba kita cek. Ternyata di sini juga makrifat. Dan nasob juga ini ke sini. Oh, ini juga nakiro. Nasob ini ke sini, ngikut-ngikut ke situ. Kalau gitu si dua ini ngikutnya ke maf'ul 5 dan 6 sama-sama dia. Oh, kalau gitu apa dia samanya? Ini maf'ul bi satu, maf'ul bi dua, berarti ini pun maf'ul bi satu, maf'ul bi dua. Kalau begitu, bacanya bagaimana? Bacanya orang yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan bagi kalian. Begitu. Karena halnya berikutnya dia setelah maf'ul bi satu, maf'ul bi dua. Orang yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan bagi kalian. Begitu. Pantas kalau gitu? Pantas. Oh, kalau gitu cocok. Kenapa ini kasih putih? Boleh hijau? Boleh. Cuma untuk memberi gambaran bahwa ada atas dengan bawah dihubungkan dengan si waw atop. Di sini al-at punya yang atop, tandanya di sini ada maktub. Maka dikasih kosong. Tapi tidak boleh bablas memotong kuning. Kenapa? Karena ini bagian daripada khobar ja'ala ini satu kesatuan. Karena ini satu kesatuan, tidak boleh potong sampai kanan, berhenti sampai di sini. Begitu. Dimana ini boleh juga hijau, tetapi kita punya kesepakatan agar untuk memudahkan, maka si waw kalau atop itu sebaiknya dikosongkan, jangan dikasih warna. Gitu. Oke. Sampai di sini si asal ini ternyata berkembang. Kenapa berkembang? Karena si mubtada dan khobar ini walaupun awal kalimat tadi sudah diterangkan di sini adalah mana ini? Tuh kan. Di, Ya, di kiri atas. ini pulpennya hilang. Dalam karena adalah ini berhubungan, berarti bolehlah saudara jangan berhenti sampai di sini. Tuh suka ada gangguan begitu. Jangan berhenti. Ya Allah, apa yang terjadi kepijit? Ini masalah teknologi nih. Jangan berhenti sampai di asal. Ya ampun. Oh, yang atas kepijit rupanya. Jangan sampai di situ. Jadi jangan berhenti sampai di sini. Jangan mengatakan bahwa ini istinaf. Tidak lagi ternyata. Nah, maka sebelum sampai ke situ, karena ini adalah orang yang bisa juga diterjemahkan dia yang orang yang dia yang Ya. sama. Cuma kalau orang itu benar pada manusia, kalau dia lebih umum. Kebetulan yang sedang dibicarakan tadi robakum. Robakum itu adalah dia, bukan orang. Maka di sini ditulisnya dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagi kalian. Sampai di asal ini jangan berhenti. Astagfirullah. Jangan berhenti, tetapi diteruskan dengan kita coba dengan alternatif. Di mana yang tadi mubtada khobarnya ini
turun satu tingkat jadi hijau. Dan yang ininya jadi biru. Mengapa? Karena seluruh mubtadi di sini mausul silahnya ternyata ini tercantol ke kalimat sebelumnya. Kata siapa? Kata ini. Kata ini berhubungan, kata silah ini berhubungan. Maka oleh karena itu berarti ini hubungan. Hubungannya apa? Saya katakan mausul silah ini tercontek di atas mausul silahnya itu menjadi sifat terhadap robukum. Berarti di Robakum. sini pun kita robakum. Berarti di sini pun ini boleh menjadi sifat kepada robakum. Boleh. Tapi ada yang berpikir bahwa kita tidak ngerti di atas ada robakum. Maka berarti ini adalah terhadap sesuatu yang tidak ada. Namanya mahdub. Dicari-cari kalau begitu mahdub. Boleh. Maka jadinya dicarilah. Anggap saja bahwa sebelumnya ada mubtada namanya dia. Supaya cocok dengan dia yang ini. Ja'alanya dia. Jadi juga dicarinya mubtada mahdubnya adalah huwa. Kan mubtada mahdhuf boleh apa saja, tidak selalu dia. Kenapa kok tiba-tiba kita jadi pinter, kok tahu-taunya huwa? Dari mana? Dari langit. Nah, kan gitu. Mahdhufnya ini kita cocok-cocokkan dengan yang sedang dijelaskan. Dia juga. Bukan orang yang banyak juga. Dia sendiri juga. Jadi dicocokkanlah mahdhuf dengan hum. Kalau di sini mahdhufnya mubtada, berarti ini jadi khobar. Jadi mausul silahnya khobar boleh? Boleh. Nah, ini yang namanya 1A. Yang tidak menghubungkan dengan di atas. Tapi dia memahdubkan, mencari-cari. Nah, sedangkan yang 1B di sini adalah hanya udah mafhum kok ini adalah mausul silah. Nggak usah repot-repot. Dikasih apa? Mubtada dan khobar. Karena ternyata ini sudah ada lagi mubtada mahdhufnya huwa. Jadi ininya dibuang, ini naik tingkat lagi menjadi hijau. Gitu aja. Menjadi hijau. Begitu. Ininya tetap mubtada mahdhuf huwa. Itu namanya alternatif 1. Tetap aja ke mubtada mahdhuf huwa. Ini sebagai khobar. Karena tidak berhubungan dengan yang di atasnya, tidak ada hubungan. Gitu. Tapi kalau mau berhubungan jawabnya harus nomor 2. Alternatif 2. Ini baru namanya berhubungan. Kok sama gambarnya dengan yang ini? Sama. Tetapi bukan sebagai apa tadi? Sebagai khobar, tetapi harus sebagai maf'ul bih. Dari mana tahu itu maf'ul bih? Karena si mausul silah ini menjadi sifat ke ayat 21 nomor 45. Sifat siapa ini? Robakum yang disifatinya. Berarti kalau robakum itu kan ini bagian daripada kalimat jawab. Tidak betul. Maka lari lagi ke sini, ke gambar ini. Oh, berarti ini kepada robakum, berarti ini sekarang adalah maf'ul bih dan di kanannya ada kalimat dina. Harus dibawa serta. Karena kita tadi nyontolnya sebagai sifatnya itu kepada si robakum, maka di sini pun harus sama. Ini adalah mana? Sorry. Nah, adalah jadi maf'ul bih sepanjang ini. Gitu, saya ulangi. Jadi maf'ul bih sepanjang ini dan sebagai bagian daripada kalimat nida. Karena ini menyambung panjang dan ini aladi itu nanti di sini kosong, kosongnya kemana ini? Menjadi hijau dong, boleh. Tetapi untuk menunjukkan aladi itu adalah bagian dari maf'ul bih, lebih bagus langsung saja si aladinya itu maf'ul bih, maka menjadi gambar bengkok. Nah, ini semua sama dengan maf'ul bih yang tegak tapi ini kasih hijau sama. Cuma aladi nanti menjadi kosong, menjadi hijau. Nah, sekarang tidak usah karena dibuat sama dengan yang tadi, kita pakailah ini menjadi maf'ul bih yang secara keseluruhan dengan silahnya
seperti ini yang sudah dibicarakan tadi. Maka ini harus muncul kalimat nida dan maf'ul bih, yaitu sama dengan di 21-nya. Ada kalimat nida, ada maf'ul bih, karena si aladi sampai sini sekarang diambil juga, aladi juga. Kalau tadi itu bahwa aladinya ngapain? Yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, sekarang ngapain? Siapa sih Tuhan kalian itu? Yaitu Tuhan kalian gitu ya. Maka saya masukkan di sini. Kalau terjemahannya ini berhubungan, berarti ini Tuhan kalian yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagi kalian. Begitu. Jadi terhadap si Tuhan kalian, terhadap si ayat 21. Nomor 4 dan 5. Bukan lagi dia di sininya. Tidak perlu lagi dia. Ini udah jelas kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka Tuhan kalian yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Nah, begitu. Jadi itulah fungsi ketika saudara buat gambar, ini pun harus bintik-bintik karena ini berhubungan dengan berikutnya. Dan berikutnya nanti ketemu ini sola. Ingat tadi penjelasan saya, sola ada di mana? Sola itu di sini, bahkan dia lebih dekat ke bawah. Nah, kita lihat besok dengan Teh Yanti, apakah ini berhubungan jadinya ke bawah, begitu? Wasol yang aula ini gitu ke bawah, maka kalau dia berhubungan benar-benar bahwa ini akan ada sambungan berikutnya, maka kita siapkan di sini karena ada itu, disiapkan juga bintik-bintik. Berarti ini sama dengan kalimat jawab seperti di atas, maf'ul bih sama dengan yang di atas, ja'ala fi'il fa'il ini hal maf'ul bih masuk mak 2, dan yang astagfirullah. Dan yang ini dihubungkan oleh si wau dan kepada yang di depan. Kenapa di bagian atas suka begitu ya? Oh, ininya harus dipindah tuh. Oke, oke, oke. Saya gak boleh terlalu atas nunjuk. Oke, jadi begitu. Ini adalah terhadap ini, gitu. Baru kalimatnya ini, gitu ya. Ini ke sini dan ke situ itu, begitu. Saya ulangi ya. Eh, ini ke sini dan ke situ itu. Apa itu? Ya, gitu ya. Tuhan kalian yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagi kalian. Begitu. Dan ini adalah bagian aladi juga, Tuhan kalian juga yang menjadikan. Tadi Tuhan kalian juga yang menjadikan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, yang menciptakan, maaf, yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Terus berikutnya juga Tuhan kalian yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap untuk kalian. Tuh. Nanti yang berikutnya ada apa nih? Kenapa bintik-bintik? Kita lihat lagi apakah aladi juga gitu. Nanti di 22B begitu. Jadi kita pakai sekarang alternatif 2 karena kita sudah ngerti rupanya ini berhubungan dengan yang di atas. Tidak lagi pakai alternatif 1 yang mencari-cari, namanya mahdhuf itu mencari-cari. Karena kita tidak tahu, berarti kita tidak tahu, kasih aja dia. B, bentuknya tanpa 2 tingkat atau pakai 2 tingkat itu yang A, atau saudara hanya pakai asal. Apakah asal boleh? Boleh. Standarnya KBI diawali dengan ini. Tapi kemudian kita jembatan untuk KTI mulailah berpikir menggunakan tanda-tanda beginian untuk mengetahui apakah dia berhubungan atau tidak, apakah tidak boleh berhubungan atau tidak, dan seterusnya begitu. Nah, mulai belajar melihat. Jadi selama ini kan kita lewati nih tanda-tanda gini. Sekarang jangan dilewati, mulai melihat itu. Oke? Nah, dari alternatif 2 ini, jadi nanti saudara pakai untuk astagfirullah. Untuk kalimat
eh, 22B ngambilnya nanti sambungan dari yang gambar 22A. Begitu juga tabelnya ngambil dari yang alternatif 2 ini. Gitu, yang jelas ini berhubungan dengan 21. Berhubungan dengan 21 ini masih satu kesatuan, masih panggilan, masih ya ayuhan nas. Ya, ayuhanas itu adalah wahai manusia, masih dalam cerita kalimatnya masih menjelaskan bahwa Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian, Tuhan kalian yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan bagi kalian, itu masih berhubungan. Makanya ini masih berhubungan gitu. Dan ini statusnya adalah sebagai sifat, karena apa, di atas pun aladinya itu sebagai sifat kepada si robakum. Maka ini pun sehingga di sini dituliskan sifat. Kalau sifat berarti ini masih harus sama dengan yang di atas. Karena ini sifat terhadap si mausub, berarti di atas sebagai maf'ul bih. Mausubnya itu sebagai maf'ul bih, robakum itu maf'ul bih, berarti ini pun klasifikasinya maf'ul bih. Begitu. Oke, mari kita lihat. Ketika ada di sini kelas 5, pertama kali ngirim, rupanya menggunakan metode 1B. 1B itu adalah menggunakan mahdhuf, dia sebagai khobar dan tidak perlu pakai mubtada dan khobar. Tetapi tolong ininya dibuang, dan kalau ini menggunakan mubtadanya mahdhuf adalah dia, ditulisnya di sini dia. Sebagai mubtadanya dia kok. Dia ditulisnya, jangan dialah. Dia itu adalah yang menjadikan bumi, tapi dia tidak bercerita tentang Tuhan yang di atas. Ini mah dia aja. Dianya siapa? Walau alam. Nah, ini dia, karena tidak berhubungan dengan atas. Tapi benarnya untuk menggunakan 1B. Hanya ini aja yang hilang. Begitu juga ketika merangkum, hati-hati. Karena sekarang baru sudah diajarkan ini, besok di sininya bintik-bintik karena sudah ada sholat di situ. Karena saudara tadi menggunakan 1B, berarti ini awal. Boleh pakai tegas, boleh. Karena saudara menganggap 21 itu tidak berhubungan dengan 22. Maka ini tegas, boleh. Karena saudara pakai 1B. Yang lainnya saya kira sudah benar ya. Sudah benar. Fiil, fa'il, dan sebagainya. Sudah benar. Nah, sedangkan kelompok 10 sudah mampu menggunakan alternatif 2. Udah hebat ini. Tapi alternatif duanya di sini masih menggunakan mubtada dan khobar. Nah, harusnya ini kalau sudah alternatif dua sudah mausul silah, ini langsung sebagai maf'ul bih saja. Sedangkan yang diperlukan di sini satu lagi kolom yang namanya berhubungan dengan kalimat nida. Nah, jadi ininya tidak perlu. Kalau saudara mau pakai tiga, saat ini juga, ini juga, ini juga, boleh-boleh aja. Cuma sebaiknya cukuplah yang mubtada khobarnya. Kalau ternyata berhubungan dengan sebelumnya, berarti aladinya bukan lagi di awal kalimat. Kan tadi yang boleh mubtada khobar itu kalau anggapan di awal kalimat. Kalau dia tidak di awal kalimat, seperti di ayat 21, kan di tengah-tengah kalimat. Langsung kita tidak boleh menggunakan mubtada khobar. Langsung saja mausul silah. Nah, kalau saudara beranggapan ini adalah lanjutan, berarti ini pun harus hilang, gitu ya. Jadi ini putih, ini biru, berarti ini jadi hijau dan ininya dibuang ya. Oke, bagus. Tapi udah hebat nih kelompok 10 ya. Bagus. Dan ini tadi dikatakan bahwa maf'ul bih, atau kalau saudara mau menulis begini, maf'ul bih ke ubudu, malah ini maf'ul bih ke kalimat awalnya ubudu. Berarti ini sifat ke maf'ul bihnya harus ditulis. Kalau begitu metodenya kepada ubudu, bukan pada robakum. Harusnya kan cukup maf'ul bih karena sifat ke robakum. Nggak boleh. Tapi kalau langsung ke ubudu berarti sifat ke maf'ul bihnya harus ditulis. Sifat ke maf'ul bih, sifat ke maf'ul bih dari ubudu, yaitu di
Al-Quran 21 boleh, boleh ya. Nah, dan ini sudah tidak perlu ada lagi mubtada dan khobar karena ini sudah berhubungan. Ini sudah jadi satu mausul silah karena ini bukan lagi awal kalimat. Dia tidak boleh menyandang mubtada karena bukan awal kalimat lagi sekarang kalau saudara sudah menyatakan ini. Gitu. Sudah pilihannya nomor 2 gitu ya. Alternatif 2. Kalau kelas 11 menggunakan metode asal, wah, nggak apa-apa. Kita kan lagi belajar KBI untuk diterapkan kepada KAI. Saya menggunakan ini adalah awal kalimat. Clear, clear. Karena awal kalimat maka ini mubtada dan kalimat ini awal kalimat maka istinaf. Clear, clear. Dan ini khobar clear, clear. Ini cukup dia, jangan pakailah. Dan ini harus dibuat. Udah bagus. Dan bila perlu, maktubnya nggak usah satu-satu. Karena setelah wawu akan ketemu maktub. Kalau yang di sini kan nggak ada maktubnya. Jadi lebih baik dikelompokkan aja di sini maktub ke-5 dan 6. Nggak apa-apa, ini namanya belajar. Jadi segini terhadap segitu. Gitu maktub ya. Oke, itu asal. Dan akhirnya di sini saudara boleh karena saudara menggunakan asal ini begini dan saudara tahu ini bintik-bintik dari mana? Harusnya dari sini, gitu ya. Oke, tapi ini karena nomor 1 begitu. Yang lainnya saya kira sudah betul, sudah betul, sudah betul, sudah betul, sudah betul, sudah betul. Ini dia saja. Kelas 12 pakai metode asal juga boleh, boleh. Ada mubtada, ada khobar karena ini asal gitu ya. Kemudian di sini ada sesuatu tadi ketika ja'ala memerlukan dua maf'ul, pilih dulu yang clear, yang bukan goiru sorry, yang sorry. Ini sorry, ini sorry. Ini pakai fathah, ini pakai fathah. Artinya ini nasob, ini nasob. Nah itu masalahnya. Ini mansub, ini ini nggak ditulis, harusnya di sini mansub. Kalau ini sama-sama juga mansub, sama-sama dia adalah maf'ul bih. Makanya ini jadi maf'ul bih. Maka yang tersisa menjadi hak. Ini maf'ul bih tersisa. Ini boleh digabung gitu ya. Bagus, kelas 12 ya. Dan ini tadi hanya merubah ini jadi maf'ul bih, ini hal. Dan saudara bayangkan, ini udah benar maf'ul bih dua-duanya di belakang. Loh, kenapa di sini yang satu maf'ul bih satu hal? Nah, sedangkan yang di sini sudah benar maf'ul bih dua-duanya. Begitu ya. Mungkin ragu, nggak apa-apa. Ini bukan ya itu. Ya itu badal, boleh badal, tetapi dengan catatan karena ini saudara tadi menggunakan asal, asal itu tidak ada koneksinya ke atas, berarti tidak boleh ada yaitu kalau menggunakan asal. Langsung saja dia atau orang yang atau dia yang. Nah, dia yang adalah gitu ya menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit gitu. Nah, kalau ada munculnya itu berarti bukan lagi metode asal, bukan asal, tetapi sudah metode dua, alternatif dua, karena ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya begitu, yaitu itu apa badal. Berarti ini menggantikan Tuhan. Tuhan kalian, nah, yaitu yang menjadikan, oh ini mah jelas. Jadi yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap itu hanya Tuhan kalian. Biasanya kalau di atasnya Allah itu berikutnya adalah badal, yaitu kalau Allah jelas hanya. Tapi kalau Tuhan masih banyak Tuhan-Tuhan yang lain selain Tuhannya kita gitu ya. Karena ini berbicara dengan Musa gitu. Jadi Tuhannya bukan hanya Tuhan yang diinikan oleh Nabi Musa, tapi juga mungkin adalah juga Tuhan yang disembah oleh para pengikutnya Musa, apa namanya, rakyat-rakyatnya Musa yang masih ikut kepada orang lain, kepada Firaun begitu, ya. Oke, jadi ini cerita tentang antara yaitu dan yang, gitu. Oke. Nomor
kelas 9 pakai asal juga, gak apa-apa. Bener juga, ada mubtada, ada khobar dengan menganggap ini benar-benar istinaf, ini awal kalimat. Tetapi ini muncul mahdhuf ke Allah. Loh. Kalau mahdhuf ke Allah berarti ini Allahnya sebagai mubtada. Kalau Allah mubtada berarti ini sebagai khobar. Sepanjang ini tidak ada mubtadanya. Jangan dicampur adukan. Jangan dicampur adukan. Kalau metode asal udah benar tadi. Jadi kalau gitu mau yang mana? Yang paling enak ininya yang dibuang. Udahlah namanya asal, mubtada, khobar, selesai. Kasih aja di sini dia yang. Nah, jangan orang yang tapi dia yang menjadikan bagi kalian dan sebagai boleh, boleh. Ininya dibuang dan ini ada maktub dipindah ke sini berdua ke situ gitu. Udah oke. Gitu, kalau pakai metode asal. Kalau saudara menggunakan mahdhuf, ini jadinya khobar seperti kelas lain yang tadi sebelumnya. Ya, oke. Ya, ini juga tadi pakai dia, yang lainnya saya kira sudah benar. Ya. Kemudian kelompok satu, dia tulis asal. Ya kalau asal, benar. Ini benar. Jangan langsung yang, harus ada dia yang. Karena ini dia yang atau orang yang. Aladi itu kan dia yang atau orang yang. Maka di sini pun dia yang. Atau karena yang dibicarakan mestinya ini bukan orang, jadi makanya lebih baik dia. Gitu, dia yang. Oke. Dan ini maktubnya dipindah ke sini berdua. Ya langsung aja maktub kelima dan 6. Ini sudah betul dikosongkan. Udah bagus. Kalau ke asal. Ternyata kelompok satu untuk yang asalnya dia buat. Ditambahkan aladi. Aladi itu dia yang. Tetapi ini mubtada. Ini khobarnya. Udah betul. Ada bintik-bintik dari wau. Di sini tegas. Di sini bintik-bintik karena ada itu. Walaupun mungkin ini bintik-bintik bukan karena ini kemarin. Tapi sekarang kebetulan aja ini benar bintik-bintik karena ada itu. Jadi karenanya sekarang harus sudah tahu. Tetapi ngirimkan lagi yang satu B. Jadi kelompok satu itu ngirim yang asal juga ngirim yang satu B. Bagaimana yang satu B? Yang satu B itu langsung ini sebagai khobar dari mubtada yang mahdhufnya ke huwa. Maka kalau gitu huwanya ditulis ini dia. Tidak pakailah yang telah menjadikan dan seterusnya. Begitu. Tetapi kalau ini menjadi khobar, tidak boleh ada sifat kerobakum. Ini menjadi metode dua, bukan satu B lagi. Ini metode dua, alternatif dua sudah. Kalau ini sifat, maka ini bukan lagi khobar, tapi ini jadi maf'ul bih. Kan gitu. Jadi harus konsisten. Yang penting konsisten. Nah, mau jawabannya alternatif dua boleh, mau jawabnya satu B boleh, satu A boleh, asal juga boleh. Ya, paling sederhana yang asal, yang mulai mikir ada mahdhuf-mahdhuf, alternatif satu. Bahkan yang menghubungkan dua-dua dengan 21 disebut alternatif dua. Kalau ini sudah berani menghubungkan berarti harus pakai alternatif dua. Maka ini namanya maf'ul bih. Bahkan di kanan harus ditambahkan kalimat nida warna putih. Begitu ya. Untuk yang grup satu. Ini hasilnya tadi. Ininya udah benar, ininya benar. Hanya di sininya dan tadi di dalam. Jadi kalau di sini nggak kelihatan salahnya. Kalau di sini baru kelihatan ada konflik antara mengakui berhubungan dengan ayat 21 atau tidak mengakui. Kalau tidak mengakui namanya 1B, cari mahdhuf. Kalau mengakui berhubungan dengan 21, maka pakai sifat berarti di sininya sebagai maf'ul bih seperti yang di atasnya dan di kanannya harus ada warna putih yaitu kalimat nida. Begitu. Ya. Memang complicated kalau gitu alternatif dua memang, tapi itu belajar untuk KTI nanti complicated begitu. Kalau KTI nanti harus nomor dua jawabnya, nggak boleh lagi nomor satu B, apalagi nomor asal jangan lagi, sudah langsung yang nomor dua. Tapi kalau kita di KAI boleh, yang asal pun boleh, ya. Grup 6, jawabnya jawab asal juga. Kalau jawab asal ini benar. Hanya ini dikosongkan saja. Dan ini mubtadanya itu menjadi dia yang. Nah, kenapa? Nanti di sini jangan hanya yang, tapi dia yang, orang yang gitu ya. Seperti yang ada di buku kosakata. Udah bagus kelas 6. Menggunakan metode asal, udah sama.
Jadi gambarnya sudah jadi benar karena ini asal. Dan ini jangan lupa penyebabnya bintik-bintik dari situ. Ya, karena ini metode asal, maka tentunya ini adalah tegas. Udah betul. Jadi asal konsisten is okay. Nah, begitu juga di sini kelompok 16 menggunakan metode asal. Ya, oke, bagus. Ini pakai dia, hebat, pintar sudah langsung. Ini mutada, ini hobar, ini benar, ini benar, ini benar. Tiba-tiba berani nyelinap lagi di sini. Kalau di sini tadi mubtada khobar, terus dia bilang bahwa di sini bisa juga sebagai khobar mansub dari mubtada yang mahdhuf. Ini berarti asalnya metode ini, kemudian berikutnya ini metode 1B, juga diselipkan ini metode kedua. Dimasukkan semua bahwa ini sifat dari ini dari 45 udah betul itu, tapi itu metode dua. Kalau metode dua di sininya bukan mubtada khobar, di sininya maf'ul bih, dan di sini kasih putih kalau pakai yang metode dua. Tapi kalau 1B di sini bukan mubtada khobar, di sininya adalah khobar, di mana mubtadanya mahdhuf, kan gitu ya. Harus konsisten yang penting. Jadi tadi udah benar, ternyata diselapkan di sini rame-rame ya, jadikan 3 harusnya. Oke. Nah, jadi ini grup 16 memasukkan ininya is oke juga. Saya tahulah bengkak-bengkoknya karena sedang belajar, tapi jangan lupa yang ini harus bintik-bintik karena ada tanda ini sesuai dengan penjelasan di awal ya. Nah, jadi jangan tegas lagi, tapi bintik-bintik ya, karena ini sola bukan kola, apalagi bukan mim di situ. Oke. 1B ini kelas 14 menggunakan 1B. Oke, 1B bagus juga. Di sini benar khobar dan dia mubtadanya ke huwa udah benar. Penjelasan isinya benar. Ini hanya tinggal dibuang putihnya dan di sini hanya ditinggal buang lahnya. Udah perfect. Kelas 14 kalau memilihnya satu boleh, boleh gitu. Nah, ketika mentarkib jangan lupa ini kok nggak dikasih garis tegas, ini kasih garis apa namanya bintik-bintik begitu, ini dibuang. Nah, perbaikannya dikit sekali ya, 14. 4, ini menggunakan asal. Kalau asal bagaimana? Ini jadi mubtada, ini jadi khobar. Ininya diseripkan dia yang, jangan lupa karena ini ada dia yang begitu. Nah, sekarang tinggal tadi kebingungan dalam menjadikan ini perlu dua maf'ul bih. Ya, menjadikan ya terigu, saya menjadikan terigu jadi roti. Itu namanya menjadikan. Ini baru ada maf'ul bisa, mana ini baru ada maf'ul bih satu. Kenapa tidak dicari maf'ul bih duanya? Oh, karena ada wawu di sini jadi maf'ul bih dua. Nggak bisa. Maf'ul bih satu dua itu tidak boleh ada penyekat wawu. Tidak boleh, harus langsung berjajar maf'ul bih satu, maf'ul bih dua, hal dan seterusnya tidak ada. Waw itu justru menyambung. Kalau ada waw ini melebur ke sini jadi satu maf'ul bih. Bumi dan langit. Nah, itu satu maf'ul bih. Ya. Cuma sekarang bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, begitu. Maf'ul bih satu, maf'ul bih dua, maf'ul bih satu, maf'ul bih dua. Sisanya adalah sebagai hal. Begitu ya, untuk yang kelas 4. Tidak apa-apa, belajar dan belajar terus belajar. Oke. Nah, ini gambarnya tadi dikasih bintik-bintik, jangan lupa di depan dikasih tegas karena tadi menggunakan metode asal. Kalau asal berarti dia harus tegas. Gitu, dan ini jadi maf'ul bih 2, di maf'ul bih 2 ini jadi maf'ul bih 1. Perbaikannya dikit ya. Kelas 15 menggunakan 1B. Nah, langsung dia khobar semuanya sepanjang ini. Tapi kenapa tiba-tiba muncul jadi khobar? Harus ditulis alasannya mengapa jadi khobar. Iya. Nah, orang lain tahu bahwa itu jadi khobar karena ada mubtada yang mahdhuf, Waduh. harus Iya, ditulis di iya. situ. Itu ya. Kalau Ya, di ini diskusi ada itu, Pak. ya. Kalau di diskusi ada itu. Saya tidak dapat rekaman diskusinya, Pak. Iya. Maaf. Kayak gitu, oke. Ya, jadi begitu. Jadi ini juga dia, jangan lupa dia karena si mahdub mahdubnya si dianya itu mahdub.
begitu ya. Ini hanya khobarnya aja yang muncul. Oke. Kemudian ininya sudah betul, sudah betul, sudah betul, sudah betul, sudah betul, sudah betul. Aladinnya sudah betul di situ. Dan dia sebagai khobar saja, gitu ya. Ini sudah bagus juga, pakai bintik-bintik ke sini ya. Jadi apa? Di sini karena ada tanda tadi, ya, tandanya jangan dihilangkan. Jadi di dalam Al-Quran ada tanda di sini. Ini jangan dihilangkan, dimunculkan juga. Bahkan kalau saya dikasih warna berbeda. Coba lihat punya saya. Selalu saya pakai warna, lihat nih, kasih warna berbeda. Ini dikasih warna berbeda sebagai tanda, sebagai bantuan, gitu. Gitu, dikasih warna berbeda, dikasih warna berbeda. Jadi supaya bantuan. Gitu. Bagaimana membedakan warnanya? Kan udah diajarkan di apa awal waktu sebelum KAI juga kemarin sudah ada kelas di Bandung yang ikut ya bersyukur dia tahu semua itu. Ya, oke. Baik, nah sekarang ini adalah grup 15 sudah dua. Dua menggunakan asal boleh? Boleh. Benar ini? Benar. Benar di depan ini? Benar, sudah benar. Ini cuma ditambah aja lah dia yang. Jadi ini dia yang atau orang yang sama aja. Udah bagus. Ya, kelas 2. Nah, kemudian kok 2 kali ya kelas 2? Oh ya, ngirim ininya 2 kali, yang berbeda cuma kalau kita lihat di sini nggak ada bedanya, tapi malah tidak ada bagannya, gitu ya. Kelas 2 itu ya, entah bagaimana, mungkin salah kirim atau bagaimana. Kelas 7 itu pilihnya nomor 2. Wah, ini dia sudah punya alternatif 2. Benarkah? Benar. Benarkah? Benar. Benarkah MS? Benar. Benarkah sifat kedua dari robakum? Benar. Di mana? Di ayat 21:45. Benar. Ini makmul benar. Maf'ul bih benar. Boleh ini mau di sini tulisannya kayak mau di sini kayak tulisannya gitu ya. Benar. Ini jawab dari benar. Ini juga langsung pakai dia benar. Ini hebat nih nomor 7 sudah sempurna pakai alternatif 2. Begitu. Kita lihat di sininya. Apakah benar? Jawab nida pul. Mapul bi pul. Fiil fa'il hal mapul bi 1 mapul bi 2 mapul bi 1 2. Udah benar. Orang yang atau di sini harus ganti dia yang gitu ya. Karena ini bercerita Tuhan. Yang jadi masalah, saudara boleh ganti maka di sini dalam kurungnya Tuhan kalian gitu. Karena saudara menggunakan ini bintik-bintik. Ini di depannya juga bintik-bintik bahwa ini adalah bagian daripada 21. Boleh, boleh. Gitu. Karena di atas cerita tentang Tuhan kalian, di belakang Tuhan kalian orang yang menjadikan bagi anggap cocok. Tuhan nggak bisa jadi orang kan gitu. Jadi di sini jangan kasih ya. Baik. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini udah idenya pertama udah bagus nih. Udah nomor 2 aja katanya gitu ya. Pakai nomor 2 bagus. Ini badal ke robakum boleh, boleh kalau itu. Kemudian atau sebagai khobar dari mubtada A atau 1B katanya gitu, gitu. Jadi dua-duanya dimasukkan begitu. Tetapi gambarnya harus berbeda. Ketika 2 nanti di kanan harus ada putihnya. Ketika 1B boleh ini menjadi khobar berbeda gambarnya hati-hati. Kalau gambar seperti gini ini bisa jadi 1B saja. Ini 1B. Jadi khobar. Ini benar-benar 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 ininya jadi 1B jangan ada ini. Kalau ini pun mau ada jangan di situ di sini MS koma badal ke badal tuh bukan di nahu harus disorot badal ke gini. Kalau badal ke sini maka di sininya tulisannya apa? Di sininya tulisannya adalah menjadi khobar. Sorry khobar. Karena dia 2 kalau ini pindah ke kiri menjadi di sini maf'ul bih. Gitu. Kenapa maf'ul bih? Karena ini kepada robakum, marbakumnya itu adalah maf'ul bih. Di kanannya jadi maf'ul bih. Kalau pakai pilihnya 2. Gitu. Tapi jadi kalau gitu solusinya yang benar apa Pak untuk kelas saya kata grup 2. Yang benar saudara 1B tetapi ininya dibuang. Boleh, boleh. Jadi langsung saja khobar dari mubtada yang mahdhuf dalam kurung huwa. Nah, huwanya yaitu dia. Gitu udah bagus.
Nah, nggak perlu ada ini ya, nggak perlu ada apa namanya panah ini. Nah, udah bagus gitu ya. Jadi nggak perlu ada ini, nggak perlu ada itu, langsung saja khobar. Jadi satu B, jangan pakai dua. Kalau dua, konsekuensinya nanti harus tambah lagi putih dan seterusnya. Ya, kelas 3. Good. Nah, kalau demikian jangan lupa ini, kalau pakai dua ini ada bintik-bintik, kalau pakai tadi satu B ini tegas. Dan di kiri ada bintik-bintik. Yang lainnya saya kira sudah oke ya. Ini udah benar ada dia. Gitu, di sini tadi ada dia. Sudah. Gitu. Grup 8 pakai asal. Kalau asal berarti ini benar mubtada, ini benar khobar, ini benar dia. Cuma di sini kosongkan saja ini wow kok. Gitu, tidak perlu diisi. Yang lebih hebat lagi kenapa dikasih warna? Kasih warna nggak perlu. Yang biasanya dikasih warna untuk jar majrur kan ini yang paling sering gitu ya. Kalau yang lain mah nggak usah lah warna ya. Oke, warnanya doang. Yang ini atau putih gitu mansub. Nanti ininya yang sudah matu benar, udah benar ini. Masuk sama dengan masuk. Cuma nggak usah dikasih arsir yang bagian itunya. Ya, kalau di sininya saya kira sudah benar ya. Nah, maf'ul bihnya di sini ada dua, maf'ul bih satu. Jangan lupa maf'ul bih dua. Kenapa? Karena si ja'ala membutuhkan dua maf'ul bih. Lihat di sini ada maf'ul bih satu, maf'ul bih dua. Di sini kok jadi digabung maf'ul bih? Enggak, tetap aja maf'ul bih satu, maf'ul bih dua. Di sini juga sama, maf'ul bih satu, maf'ul bih dua. Begitu. Kelas 13 itu pakai satu b. Oke, boleh satu b. Benar. Khobar dari mahdhuf dari mubtada yang mahdhuf yaitu huwa harusnya gitu ya. Maka di sini harus ada dia. Ya udah benar semuanya ini udah benar ini udah benar. Ininya aja dibuang. Sudah oke. 13 pakai metode satu b sudah oke. Kemudian 13 ininya sudah benar ya. Nah, kalau ini ada dua, mesti ada satu. Kalau ada dua, mesti ada satu. Ya, balik lagi ke sini. Ada. Gitu. Ya, oke. Habis. Habis. Oke. Bangga, silahkan kalau ada yang masih penasaran, mau ditanyakan. Ada Ustadz Ya, saya, Ustadz. silakan Pak Zainal. Nah, ya, kami dari kelas 15. Nah, Mhm, tentang yang aladi jadi mubtada mhm, dan ja'ala dan seterusnya jadi khobar, mhm, saya merasa kesulitan dalam mengartikannya. Makanya mhm. saya pikir tadinya kalau aladi jadi mubtada, maka mubtadanya itu sampai silahnya. Mau silah satu gojod itu jadi mubtada. Tadinya berpikir begitu. Mohon penjelasan. Ya kalau silahnya itu bukan hanya ja'ala. Ja'ala kan sebuah Iya. fiil yang membutuhkan di bawahnya ada dua maf'ul bih. Jadi kalau gitu yang mana? Silahnya ja'ala Nah, ya kan? Yang salah lakum, menjadikan lakum untuk kalian. Kemudian al apa? ardo, Al-arda itu firosa, ya, firosa wa al terus itu semua wasamaa, ya, binaa. itu semua jadi silah ya. Jadi sekarang mau dibuat apakah mubtada dan silahnya itu adalah sebagai khobar itu kalau di awal kalimat dan dianggap tidak ada hubungan dengan apapun. Anggap benar-benar istinaf. Kalau benar-benar istinaf sebuah kalimat kan mestinya ini fi'liyah atau ismiyah. Jawabannya ismiyah. Kalau ismiyah dimulai dengan apa? Dengan isim. Iya, Kalau isim memiliki kedudukan i'rab ada di awal kalimat namanya apa? Namanya mubtada. Ya suka tidak suka aladi itu jadi mubtada. aladi. Lah terus ada pilihan lain? Nggak ada. Nah oleh karena itu ketika tadi ada mausul silah ternyata kita bercuriga apalagi dibantu dengan tanda. Oh rupanya ini di kalimat sebelumnya ada tanda la. Artinya sudah diwanti-wanti di 21. Sudah diwanti-wanti. Walaupun saya tidak dijelaskan di minggu lalu sengaja.
untuk jadi pelajaran. Nah, sekarang baru kena pelajarannya. Gitu caranya kalau di KBI, tidak semua dikasih tahu di awal, nanti nggak akan nempel di kepala saudara. Sekarang baru kebentur nih, jedut. Oh iya, kalau saya pakai asal kan jadi aneh, kata Pak Zainal. Saya menerjemahkannya gimana? Jadi tidak ada kalimat di ayat 21. Langsung tiba-tiba Aladina aja. Tiba-tiba kan memang aneh. Oleh karena itu kalau begitu si mausul silah yang di awal kalimat yang mau pakai metode asal harus sudah mulai berani dicari supaya dengan menggunakan metode satu atau dua. Yang dua itu, yang satu itu tidak berhubungan dengan sebelumnya, dicarilah oleh Pak Jainal tadi. Mausul dan sila tidak boleh dilepas, boleh, tapi satu kesatuan. Kalau satu kesatuan, kalau dia jadi mubtada, aladina, dan seterusnya, berarti berikutnya perlu khobar. Khobarnya apa? Mahdub. Nggak ada khobar mahdub, yang ada itu mubtada yang mahdub. Oleh karena itu, kalau gitu pilihannya apa? Aladina itu menjadi khobar. Itu yang dilakukan oleh alternatif itu. Gitu metodenya. Jadi muncullah alternatif satu. Carilah mubtadanya. Mau huwa ke, mau huwi ke, mau apa, terserah gitu. Tapi tidak berhubungan dengan 21. Maka yang sempurna dan perfect, dan karena ada tanda la di kalimat 21-nya, ini berhubungan. Kalau berhubungan, coba kita coba lihat lagi di 21 ada apa. Wah, ada aladi. Aladi sebagai apa? Sebagai sifat terhadap apa? Terhadap robakum. Oh, berarti ini pun sifat terhadap. Nah, barulah ketemu hubungannya. Gitu cara metodenya, ya. Oke, enggak apa-apa. Namanya juga pelajaran. Kalau pelajaran KBI itu beda dengan pelajaran lain. Dikasih dulu contoh-contoh, baru diuji atau disuruh kerjakan sesuai contoh. Enggak kalau di sini. Dikasih pelajaran yang belum ada. Nggak ada tanda pelajarannya. Sekarang dikasih pelajaran baru sekarang. Sama dengan hidup. Hidup itu tidak ada pelajarannya. Langsung ujian hidup itu. Beda dengan kuliah. Kuliah itu ada pelajarannya. Baru kemudian ada ujian dari pelajaran. Tapi kalau hidup tidak ada pelajarannya. Tiba-tiba saudara diuji oleh Allah A, oleh B, oleh C, tanpa ada pelajarannya. Nah, KBI menyontek di antaranya. Gitu. Ada pelajarannya dulu, KBI full selesai. Di KAI dibentar-bentur, bentar-bentur. Nanti KTI lebih parah lagi dibenturkannya. Gitu caranya. Ya, oke, Pak Aijub, silakan Pak Aijub. Terima kasih Ustadz. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Ada dua yang saya tanyakan. Yang pertama, dari sekian banyak yang Ustadz review tugas tadi, saya kira hanya kami dari kelas 16 yang menyebutkan bahwa lahumnya itu adalah sebagai lakum. Oh, Lakum ya, ya. sebagai maf'ulun bih satu, kemudian al-ardhanya maf'ulun bih dua. Sementara Ya. yang firasyannya itu Hmm. adalah hal. Pada Hmm. awalnya saya berpikir bahwa memang lakum itu adalah hal, tetapi setelah saya mempelajari di bagian 6.11 tentang hal di buku kelima atau di tingkat kelima, itu di situ dijelaskan betul bahwa kalau ada eh, contoh kalimatnya syaribtul ma'a safiya. Syaribtu Hmm. itu aku telah meneguk atau meminum. Alma itu kan air, Wah, kemudian susu. safiyanya itu, maka safiya itu dalam hal itu adalah hal. Jadi Mhm. akhirnya saya berubah jadi yang lakumnya itu jadi maf'ulun bi satu dan al-ardanya maf'ulun bi dua, kemudian firasanya jadi hal gitu. Jadi Pak Ajub harus baliknya ke kebutuhan fiil. Fiil yang Bapak tadi butuhkan, saya meminum susu, saya meminum air, boleh kan? Iya.
Nah, kalau itu boleh, berarti itu maf'ulnya berapa biji? Satu. Kalau satu yang dibutuhkan, kalau ada lagi yang memiliki nasab, ya, yang mansub, berarti dia adalah menjadi hal, gitu. Ah, Saya ulangi, yang dibutuhkannya satu maf'ul, tersedia ada dua, maka yang ada dua mansub maksudnya. Maka mansub yang pertama adalah sebagai maf'ul bih, mansub yang kedua adalah sebagai hal. Clear? Nah, kalau kalimat menjadikan butuhnya ada dua. Butuhnya dua. Dan yang tersedia yang jelas-jelas mansub adalah ada dua. Langsung dia maf'ul bih satu, maf'ul bih dua. Adapun levelnya lebih rendah kalau menggunakan jar majrur itu levelnya lebih mudah. Kalaupun mau dijadikan maf'ul bih itu sebagai goiru sorry. Iya, sorry. Itu levelnya lebih rendah. Oke. Jadi kalau yang maf'ul yang tidak goiru itu diambil juga dari yang jelas mansubnya, yang tandanya jelas. Contohnya tadi pakai fathah, itu tandanya jelas maksudnya. Hmm. Ya. Nah, jadi selalu ada leveling. Levelingnya waktu kita mencari si kalimat ini perlu berapa maf'ul, maf'ulnya diambil dari yang jelas-jelas dulu, yang sorik dulu. Yaitu yang jelas ada tanda-tandanya, baru level berikutnya kalau tidak ada juga, baru pilih yang pakai jar majrur. Boleh jadi maf'ul bih, boleh. Nah, tetapi dalam kasus menjadikan tadi bumi sebagai atap, itu sudah terpenuhi maf'ul bihnya. Maka lakum statusnya menjadi tinggal sebagai hal. Begitu cara cara apa hierarkinya, urut-urutan. Ya. Oke, yang kedua, Ya. kami di sorof yang eh, keterangan panjang tegak yang itu, yang ada 3 variasi di situ. Ada Hmm. yang mausul silah, kemudian ada yang sifat, kemudian ada yang khobar. Itu Hmm. maksudnya kami itu sebagai alternatif, Ustaz. Cuma tidak di develop Ya, besok, secara besok keseluruhan. Bapak kelasnya kalau punya tiga alternatif, buat tiga seperti grup satu. Grup satu Oh. punya dua alternatif, dia kirim dua-duanya. Hmm. Nah, Bapak punya tiga alternatif, boleh tiga-tiganya. Karena tiga alternatif menjadikan memiliki konsekuensi dalam menuliskannya jadi berbeda. Tidak bisa tiga alternatif gambarnya sama. Enggak, gitu. Oke, clear? Baik, terima kasih, Oke, Ustaz. baik, Pak Ju. Ada lagi? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika Wabihamdika asadu ala ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Ustaz. Terima Amin. kasih Ya Pak Allah. Terima Mufti. kasih.